Di antara hamba-hamba Allah, ada orang-orang yang tidak dipandang oleh manusia. Pakaian mereka sangat sederhana, jiwa mereka rendah hati, rambut mereka kusut, dan wajah mereka berdebu. Jika mereka meminta izin untuk masuk menemui seorang pemimpin, niscaya mereka akan ditolak. Akan tetapi, seandainya salah seorang dari mereka bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan memenuhi sumpahnya. Mereka mungkin tidak dikenal manusia, tetapi mereka sangat disegani dan dikenal oleh penduduk langit dan juga Tuhannya manusia. Karena timbangan kebaikan dalam Islam disandarkan pada ketakwaan dan terpautnya hati dengan Allah Ta'ala, bukan dengan ketampanan wajah, harta duniawi yang berlimpah, dan bukan pula dengan tingginya jabatan dalam hidup di masyarakat. Berikut ini adalah kisah seorang tukang sol sepatu yang terjadi pada masa tabi'in, sebagaimana diceritakan oleh Imam Muhammad bin Muntakir. Tukang sol sepatu itu, kehadirannya di tengah masyarakat mungkin tidak dikenal, tetapi penghuni langit begitu menikmati doa-doanya. Ia tidak dipuji di bumi, tetapi ia disanjung di langit. Muhammad bin Muntakir bercerita, dulu di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah, ada sebuah tiang yang biasa aku gunakan untuk sholat pada malam hari. Pada waktu itu, penduduk Madinah mengalami paceklik, maka mereka pun keluar melakukan sholat istisqa, sholat meminta hujan. Namun hujan tidak turun juga. Pada malam harinya, seperti biasa, aku sholat isya di Masjid Nabawi. Lalu aku mendatangi tiang itu dan menyandarkan tubuhku di sana. Tiba-tiba, datang seorang lelaki berkulit hitam kecoklatan, mengenakan kain sarung, dan pada lehernya tergantung kain yang lebih kecil. Lelaki itu kemudian mendekati tiang di depanku, sementara aku berada di belakangnya. Kemudian dia sholat 2 rakaat, lalu duduk seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, para penduduk kota Nabi-Mu telah keluar meminta hujan, namun Engkau tidak juga mencurahkan hujan. Kini aku bersumpah atas nama-Mu, agar Engkau menurunkan hujan untuk mereka." Ibnu Muntakir dalam hatinya bergumam, orang gila. Selesai berdoa, lelaki itu kemudian meletakkan kedua tangannya. Tidak lama kemudian, aku mendengar suara guntur, diikuti dengan hujan yang turun sangat lebat. Ketika mendengar suara hujan, lelaki itu segera memuji Allah dengan berbagai pujian, yang belum pernah aku dengar pujian seperti itu sebelumnya. Lalu lelaki itu pun sholat sampai menjelang subuh. Kemudian dia pun ikut berjamaah sholat subuh. Selesai sholat, kemudian ia keluar dari masjid, dan aku pun juga keluar untuk membuntutinya. Ia berjalan dan aku pun mengikutinya, hingga dia masuk di salah satu rumah di kota Madinah yang kukenal. Aku pun kembali ke masjid. Setelah matahari terbit dan aku telah menunaikan sholat duha, aku segera keluar mendatangi rumah tersebut, dan kudapati dirinya sedang duduk menjahit. Ternyata lelaki tadi adalah seorang tukang sol sepatu. Ketika melihatku, ia segera mengenaliku, lalu berkata, "Wahai Muhammad bin Muntakir, selamat datang. Adakah yang bisa kubantu? Apakah Anda ingin aku buatkan sepatu?" Aku segera duduk dan berkata, "Bukankah engkau adalah temanku pada malam kemarin itu?" Kemudian rona wajahnya berubah menghitam dan berteriak sambil berkata, "Wahai Ibnul Muntakir, apa urusanmu dengan kejadian pada malam itu?"
Ibnu Mundakir melanjutkan, lelaki itu marah dan aku pun demi Allah takut dengan kemarahannya. Aku membatin, sekarang juga aku akan keluar dari tempat ini. Pada malam berikutnya, ketika selesai aku sholat Isya, aku menunggu lelaki itu. Namun, lelaki itu tidak datang, bahkan sampai selesai sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, kemudian aku keluar untuk mendatangi rumah yang ditempati lelaki tersebut. Ternyata, kudapati pintunya terbuka dan tidak ada apa-apa lagi. Pemilik rumah yang ditinggali lelaki itu berkata kepadaku, "Ketika engkau keluar dari rumahnya kemarin, lelaki itu segera membentangkan kainnya di tengah ruangan rumahnya. Kemudian ia tidak menyisakan selembar kulit ataupun sepatu. Semuanya dia letakkan di dalam kain, lalu diangkut. Setelah itu ia keluar rumah, dan kami tidak tahu lagi kemana ia pergi."